Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku Raffi Suharti di YouTube channel Arti Makeup. Di video ini sesuai judulnya aku mau review produk dari Sambaimi. Dan sebelum ke reviewnya aku mau jelasin dulu tipe kulit aku sendiri. Aku lebih ke cenderung kering, acne prone dan sensitif gitu ya. Aku lumayan mudah berjerawat, tapi kayak 1-2 gitu. Tapi ya tetap aja mengganggu gitu ya. Nah terus selain itu juga akhir-akhir ini permasalahan kulit aku adalah masne, alias jerawat-jerawat yang muncul karena pemakaian masker yang terlalu sering gitu ya. Jadi jerawatnya tuh di area sini merah-merah gitu, terus ada titiknya. Kalau misalkan di aku kayak ada titik nanahnya gitu di tengah-tengahnya. Nah terus kalau misalkan dia udah kering, dia tuh lebih apa ya, bekas jerawatnya itu bukan ke coklat atau hitam gitu, tapi dia kayak ada kayak merah gitu loh. Nah jadi di sini aku mau review produk dari Sambaimi yang udah aku pakai kurang lebih dalam 1 bulan ini dan masih aku pakai sampai sekarang. Dan ini berdasarkan pengalaman aku sendiri, apa yang aku rasakan dan hasilnya di aku gitu ya. Untuk yang penasaran tonton terus videonya. Oke, untuk reviewnya di sini aku mau berdasarkan step by step pemakaiannya, dimulai dari toner. Untuk yang toner aku tuh pakai yang AHA, BHA, PHA 30 Days Miracle Toner. Dan ini tuh untuk full size-nya 150 ml. Aku punya yang travel size-nya juga, ini 30 ml. Dan ini katanya produk mega hit dari Sambaimi karena dia satu botol tuh terjual per detik gitu. Nah, kalau misalkan dilihat dari judulnya nih, dia kayak AHA, BHA, PHA gitu ya, kayak eksfoliasi banget gitu kan. Terus belum lagi dia ditambah 1000 ppm tea tree, dan ini tuh toner gitu ya yang dipakai pagi dan malam. Apakah nggak bikin kering gitu ya? Karena kan secara kalau misalkan produk-produk yang eksfoliasi gitu tuh bikin kering ke kulit gitu. Nah berdasarkan pengalaman aku kayak sekitar 5 atau 7 tahun yang lalu aku pernah pakai produk yang ingredientsnya tuh tea tree. Itu memang ke jerawat tuh ngaruh, tapi dia bikin kering gitu. Kalau misalkan di kulit aku ini nggak kering di kulit aku. Terus ini tuh aku pakai pagi dan malam dan aman di kulit aku yang sensitif gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian mau coba pakai ini terus kayak takut gitu ya, takut bikin kering atau kayak gimana gitu ya, kalian bisa pakai ini di malam hari aja gitu. Untuk yang pagi-paginya kalian bisa pakai toner yang khusus untuk hydrating aja. Tapi kalau misalkan di aku pakai ini pagi dan malam aman. Karena kalau misalkan dilihat dari ingredientsnya, meskipun dia eksfoliasi, dia kayak diimbangi dengan ingredients yang moisturizing, menenangkan, melembutkan, melembabkan gitu ya. Nah kalau misalkan berdasarkan fungsinya, untuk toner ini tuh dia mengatasi breakout, menjaga kelembaban, menenangkan iritasi kulit, mengontrol sebum, antibakteri, mengeksfoliasi kulit secara lembut dari sel-sel kulit mati, menenangkan kulit setelah cuci muka, menjaga keseimbangan pH, mengontrol pori-pori, membersihkan blackhead, meningkatkan tekstur wajah, dan mencerahkan. Non-comedogenic tested, dermatologist tested, lulus tes hypoallergenic tanpa 20 bahan artificial atau alergenik, dan itu menunjukkan bahwa produk ini tuh cocok untuk kulit yang sensitif. Nah di sini aku punya sumber lain juga, itu tuh dari kayak cosmily.com namanya. Dia nunjukin kayak positif effect dari produk ini. Untuk teksturnya dia cair, terus wanginya itu wangi tea tree. Tapi kalau menurut aku di sini dia lebih dominan ke mintnya karena dia ada xylitolnya. Untuk cara pakainya aku pakai pagi dan malam. Aku pakein kapas. Nah biasanya kapasnya itu aku bagi 2 dulu. Untuk kapas yang pertama aku tempelin dulu ke bagian yang berjerawat sekitar beberapa detik gitu. Terus kalau misalkan udah, untuk kapas yang kedua aku pakein untuk diusap-usap secara lembut ke seluruh wajah. Nah seperti biasa ya, kayak jiwa emak-emak banget gitu ya, nggak mau rugi. Setelah dipakein ke wajah, aku usap-usapin ke bagian tangan gitu. Dan yang aku rasain setelah pakai produk ini nggak bikin lengket sama sekali, cepat banget nyerapnya. Dia nggak bikin kering dan melembabkan gitu ya. Terus kalau misalkan yang kerasa banget di aku tuh kan kalau misalkan untuk komedo yang putih-putih itu udah jarang banget ada gitu ya. Tapi untuk komedo-komedo yang item-item di bagian sini tuh masih ada gitu. Nah kalau misalkan pas pakai ini dia kayak ngebersihin pori-pori gitu sih. Komedo-komedo yang hitamnya tuh berkurang. Terus tekstur kulit juga membaik. Aku di sini bakal tampilin di bagian jidat.
pas sebelum pakai tuh dia kayak ada total apa bintik-bintik jerawat kecil, dalamnya tuh kayak nanah tapi nggak keluar gitu loh. Nah setelah pemakaian 1 minggu pun udah kelihatan hasilnya, dia jadi semakin bersih gitu di bagian jidat. Dan ini untuk update-annya setelah pemakaian kurang lebih 1 bulan. Kalau misalkan tekstur kulit membaik, ya berarti kalau misalkan pakai make up tuh kayak lebih flawless yang aku rasain kayak gitu. Oke, setelah pakai toner, di sini aku lanjutin pakai serum. Untuk serumnya tuh aku pakai yang Propolis B5 Glow Barrier Calming Serum. Ini produk yang termasuk baru di Samba ini. Ini tuh cocok untuk kulit yang sensitif, berjerawat, kusam. Terus kalau misalkan kalian yang nggak suka tahapan skincare yang panjang, ini bisa jadi rekomendasi karena dia kayak all in one gitu loh. Dan dia nggak bikin lengket. Sesuai dengan judulnya juga, dia Propolis B5. Jadi ingredients utamanya itu adalah 73% propolis dan 10.000 ppm panthenol alias B5, vitamin B5 gitu kan. Nah, kalau misalkan untuk di skincare, aku baru pertama coba yang pakai ingredients propolis. Tapi kalau misalkan untuk konsumsi propolisnya sendiri yang kayak botolan-botolan kecil gitu, aku pernah konsumsi itu kayak lama banget, kayak nggak tahu tahun berapa gitu ya. Nah terus berdasarkan pengalaman aku sendiri, berdasarkan pengalaman keluarga aku sendiri, dilihat dari khasiatnya tuh bagus gitu. Jadi aku ada kayak keponakan gitu, ada bawaan dari lahir, ada benjolan gitu, dan sering mengkonsumsi propolis itu tuh jadi hilang gitu tanpa harus ada ke dokter gitu. Jadi kayaknya ini bakal bagus juga gitu ya kalau misalkan di skincare. Untuk biar lebih jelas lagi, di sini aku mau sebutin manfaatnya. Jadi untuk yang pertama dia ada propolis kan. Nah propolis ini tuh melindungi lapisan kulit agar lebih kuat untuk mencegah jerawat, terus menenangkan, melembabkan, membuat lingkungan di mana jamur dan mikroorganisme tuh sulit bertahan hidup. Jadi dia agen persteril, antiinflamasi juga dan antibakteri yang sangat efektif sehingga meningkatkan imunitas kulit dan mengatasi jerawat. Terus kalau misalkan untuk panthenolnya, dia melindungi kulit agar tidak sensitif, melembabkan kulit, dan kelembabannya itu dicegah untuk tidak keluar sehingga dikunci dengan rapat gitu. Jadi menjaga perlindungan kulit yang kuat. Terus selain panthenol sama propolis, dia juga ada trucica, ceramide, sama hyaluronic acid sebagai menenangkan kulit dan melembabkan. Untuk mencerahkannya dia ada niacinamide sama citric acid. Terus dia juga ada Royal Gold Honey 10.000 ppm, bebas 20 bahan alergen, dan pastinya dia udah lulus tes hypoallergenic. Aku ada sumber lain dari cosmily.com kayak positif efeknya dari produk ini. Jadi bisa dilihat dia kaya akan nutrisi. Terus untuk teksturnya sendiri, first impression jujur kayak kalau misalkan dilihat dari kayak gini nih, belum dikeluarin produknya, kayak lengket, berat gitu ya. Kayak kebayangnya tuh kayaknya di muka berminyak, kayak glowing di permukaan kulit gitu ya. Pokoknya kayak aku udah ngebayangin tekstur madu kayak gitu. Pas dikeluarin pun dia warna kuning, terus masih kayak lumayan berat gitu. Tapi pas dibaur pecah, bener-bener kayak air, nyerapnya gampang banget, gak bikin glowing minyakan gitu. Wah pokoknya kayak suka banget sama teksturnya. Terus dia rasa-rasanya tuh kayak seger gitu loh pas di apply tuh, gak lengket sama sekali, gak bikin minyakan gitu loh. Teksturnya oke banget. Untuk wanginya juga, kalau misalkan kalian pernah nyium bau propolis, itu tuh benar-benar bau kayak bau busuk, bau pepaya busuk gitu loh. Tapi kalau misalkan untuk ini gak bau, ternyata gak bau sama sekali, bahkan dia kayak wangi madu aja gitu. Kalau misalkan untuk cara pakainya, dia dipakai setelah toner. Dia dikeluarin aja produknya, terus diusap perlahan ke seluruh wajah. Nah kalau misalkan kalian tipe kulit yang sangat kering, kalian bisa pakai setelah layer pertama, kalian tunggu dulu beberapa saat, terus kalian bisa tambahin lagi 1 layer atau 2 layer biar lebih lembab kayak gitu. Oke, sekarang kalau misalkan reviewnya di aku kayak gimana, di sini sebelumnya aku bakal liatin dulu ke kalian kondisi kulit aku 1 bulan sebelum aku start pakai Samba ini. Di bagian rahang ada beberapa jerawat gitu dan merah, tengah-tengahnya tuh ada matanya dan itu nanah. Terus kalau misalkan kayak dipegang tuh sakit loh. Maksudnya ini tuh sulit disembuhin kalau misalkan di aku, karena dia kayak
pakai skincare, besoknya pakai masker lagi, pakai skincare, besoknya pakai masker lagi gitu ya. Keluar rumah pakai masker gitu ya. Jadi kayak nggak sembuh-sembuh gitu loh. Jadi disembuhin, dirusak lagi, disembuhin, dirusak lagi gitu ya. Nah, aku start dong ya pakai Sunby Me. Terus aku sebelumnya pastinya foto dulu kan kayak gimana kondisi kulit aku. Dan pas dilihat-lihat kayak wow, nggak ada perubahan gitu ya. Kayak wah sama aja nih, jerawatnya nggak hilang-hilang gitu ya. Nah terus aku pakailah Sunby Me ini di tanggal 9 Juli kalau nggak salah. Terus dalam jarak 1 minggu aku foto lagi, itu tuh bener-bener kelihatan banget hasilnya. Jerawatnya tuh jadi tenang, mengecil. Dan harusnya kalau misalkan udah serum harusnya pakai moisturizer dong, tapi karena dia udah all in one, aku aman-aman aja gitu ya. Bahkan dia memberikan hasil yang bagus di kulit aku gitu. Dan ini kalau misalkan update-nya setelah 1 bulan pemakaian. Oke, ini review terakhir dari Sunby Me. Jadi setelah aku pakai toner, dilanjut pakai serum, terus aku pakai sun cream untuk kalau misalkan aktivitas sehari-hari. Tapi kalau misalkan untuk malam hari, aku pakai toner sama serum aja. Sunscreen ini tuh cocok untuk kalian yang nyari sunscreen yang ringan, lembut, minim iritasi. Jadi cocok banget untuk kalian yang kulitnya sensitif dan pastinya mencerahkan karena dia tone up sunscreen. Nah ini tuh produk baru dari Sunby Me, namanya itu Truchica Mineral Calming Tone Up Sunscreen. Untuk SPF-nya dia 50+, PA++++. Dia mengandung 378.000 ppm Truchica dan ekstrak daun aloe barbadensis, yang itu tuh menenangkan kulit akibat iritasi oleh sinar UV dan masker. Terus selain itu juga dia ada resveratrol dan ekstrak bunga pir untuk kulit yang lebih cerah, bercahaya tanpa meningkatkan white cast, sehingga dia meminimalisir tahapan skincare. Jadi kita nggak perlu lagi pakai tone up gitu ya, karena dia udah tone up sunscreen. Juga tidak mengandung oxybenzone ataupun octinoxate yang dapat merusak ekosistem batu karang ataupun kehidupan laut gitu. Jadi ini kayak cocok banget untuk kalian yang mau diving gitu ya, yang mau main ke pantai gitu, karena dia tidak merusak ekosistem batu karang. Dia juga bebas dari 20 bahan alergen, lulus tes dermatologi, dan dia juga sunscreen yang non nano mineral. Terus kalau misalkan kalian pengen lihat lebih jelasnya lagi, aku ada sumbernya juga dari cosmeli.com, tetap kayak sebelum-sebelumnya. Ini kayak positif efeknya dari produk ini. Untuk volumenya itu dia 50 ml dan dari teksturnya dia krim warna putih gitu. Kalau misalkan yang aku rasain dia kayak rasa-rasa pelembab gitu loh. Nah, pas pertama kali pakai itu aku kayak sebenarnya agak takut gitu loh, kayak wah putihan nih gitu. Tapi lama-lama dia tuh kayak menyerap aja gitu. Jadi bukan putih tapi cerah gitu. Karena dia lama-lama kayak menyesuaikan dengan kulit kita gitu loh. Cara pakainya itu pastinya di step akhir skincare dong ya. Diaplikasikan ke bagian yang terpapar sinar matahari. Untuk pemakaiannya itu sebanyak 2 ruas jari atau sebesar ukuran koin atau kira-kira 2 mili. Nah kalau aku tuh kalau misalkan pakai nggak langsung sebanyak-banyak langsung di-apply ke muka, tapi aku per bagian dulu, jadi sedikit-sedikit pelan-pelan. Nah, di sini aku bakal liatin sebelum dan setelah. Jadi untuk tone up-nya itu segimana sih? Di sini aku bakal liatin, dan menurut aku dia tone up-nya itu yang nggak lebay sih. Oke, kurang lebih kayak gitu kalau misalkan reviewnya dari aku. Semoga videonya bermanfaat dan penjelasannya jelas. Sekarang saatnya aku pamit. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton video aku. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih buat kamu yang udah nonton video aku. Jangan lupa ditonton juga video-video yang lainnya.